Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya pembahasan kita di dalam nakiro dan ma'rifah. Tentunya yang dimaksud di sini dengan nakiro dan ma'rifah itu adalah maksudnya adalah bahwa adalah kata benda. Jadi yang ingin kita bahas pada kali ini adalah kata benda. Jadi saya ingin membahas ulang kembali pembahasan kita seluruhnya bahwa kita lagi fokus di mana fokusnya kita itu dalam bahasa Arab itu satu hal, yaitu kata. Kenapa kita fokus pada kata? Kata karena di dalam bahasa Arab itu yang kita baca ya kata, kata-kata gitu. Nanti setelah kita paham kata, baru kita fokus kepada kalimat. Jadi ada susunan mubtada khobar, fiil, fa'il, maf'ul, atau fiil, naibul fa'il, dan seterusnya. Nah, itu baru kita masuk pada susunan kalimat. Nah, tentu lagi-lagi kita belajar di sini untuk bagaimana memahami teks. Nah, maksudnya memahami teks, dari sini kita ingin belajar untuk bagaimana bisa untuk memahami teks-teks Arab. Saya alhamdulillah, saya juga nggak paham banget dengan bahasa Arab dengan secara utuh, dengan baik juga, tapi suatu kesyukuran dari saya bisa baca teks Arab. Jadi saya, misalnya saya kemarin ketemu sama dosen dari salah satu perguruan tinggi negeri di sini, dosen agama, ya dia nggak begitu paham teks, jadi bentuk pemahamannya terhadap sesuatu itu juga kurang, karena tidak bisa mengakses teks langsung. Kalau orang tidak memahami teks langsung, itu sulit banget. Ya, memahaminya juga agak tergantung dia dapatnya dari mana gitu. Kadang kan begini, misalnya Anwar, kalian kan satu kelas, kalian kan Ya, satu kelas semua nih. Saya ngomong gitu ke kalian menyampaikan sesuatu, tapi ketika kalian menyampaikan sesuatu, menyampaikan apa yang saya sampaikan kembali ke orang lain, kok beda gitu. Artinya kok nggak sama persis dengan apa yang saya sampaikan. Nah, begitu juga dengan orang yang belajar dari belajar dari yang namanya orang lain. Dia cuma dengar dari orang lain. Jadi apa yang dia sampaikan kepada orang lain lagi itu bisa berdasarkan apa yang dia pahami, bukan berdasarkan apa yang dari pembaca yang pertama. Itu pentingnya kenapa kita harus membaca teks secara utuh atau membaca teks secara mandiri. Karena kenapa? Karena kalau tidak membaca teks, nah itu kita biasa mengalami kesalahan dalam memahami sesuatu. Misalnya begini, kalau kalian ngirim surat itu misalnya kalian punya kalian mengirim, lebih bagus mana kalian mengirim surat ke seseorang ataukah kalian mengutus orang lain untuk ngomong gitu. Kalau kadang kan kita, tolong dong sampaikan pesan saya gitu. Untung kalau yang menyampaikan pesan ini betul-betul mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Mungkin dia mengerti gitu. Mungkin dia ngerti apa yang ingin kita sampaikan, tapi cara menyampaikannya itu salah gitu. Nah, jadi kadang-kadang orang salah paham juga. Padahal maksudnya sesuai dengan apa yang saya inginkan, tapi dia menyampaikannya dengan gayanya sendiri sehingga orang salah tafsir. Tapi ketika saya menyampaikannya kepada orang lain melalui teks, itu tidak ada lagi perantara antara saya dengan yang membaca. Jadi nggak ada orang ketiga. Tapi kalau menyampaikannya secara lisan, nah itu bisa terjadi yang namanya kesimpang siuran di dalam memahami uh, yang diinginkan mutakallim atau yang diinginkan biasa kita belajar di usul namanya irodah mutakallim. Jadi apa yang ingin saya sampaikan kalau kita berdasarkan teks itu lebih baik. Kita lanjut kajian kita di nakiro dan ma'rifah. Nah, memahami ini
agar kita mampu memahami juga maksud daripada pentingnya ayat. Misalnya kita lihat begini. Ya, nah ini contoh sederhana ya. Saya ngasih contoh sederhana tentang betapa pentingnya seseorang memahami yang dimaksud dengan uh, nakiro dan makrifah. Contoh sederhana di dalam yang sehari-hari kita, kalimat tauhid. La ilaha. Di sini kita mengerti ada dua kata yang sama. Ini dengan ini. Ilaha dengan Allah itu satu kata yang sama. Allah asal katanya ilaha, cuman diberikan alif lam. Kalau ini diberikan alif lam, ilaha jadinya Allah. Jadi ilaha alif lam, ada lagi alifnya, jadi karena double alif jadi dihapus salah satunya. Jadi jadilah tambahkan lam dengan hu. Jadi itu aslinya begini. Allah, Allahu, aslinya begini. Allahu. Ini kan ditasdidkan di sini Allahu karena double lamnya. Gitu ya. Jadi kita di sini bisa memahami pentingnya orang memahami apa itu nakiro dan apa itu ma'rifah. Itu dari sini begini. Ini adalah kata ilah, ini ada nakiro karena tidak memiliki alif lam. Tanda-tanda nakiro itu tidak kemasukan alif lam atau bisa kemasukan alif lam. Ini artinya bisa apa saja. Atau misalnya kalau kita mengatakan contoh sederhana kitabun. Kitabun ini bisa apa saja. Kitabun ya, kitabun bisa buku di sana, buku di sini. Ya, intinya tidak bisa kita tentukan musamanya atau tidak bisa kita tentukan yang namanya yang kita maksud. Kalau kita mengatakan kitabun ya buku apa saja. Jadi mengapa kita di sini disuruh bersahadat atau mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha karena kita ingin menafikan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menafikan apapun saja yang menjadi ilah. Apa sih itu ilah? Ilah itu adalah sesuatu yang mana mengontrol kita. Apa itu God? Apa itu God? Apa itu Tuhan? Dan segala dialah yang mengontrol segala. Apapun itu harus kita nafikan tiada Tuhan. Jadi tiada Tuhan maksudnya itu bukan Tuhan dalam pengertian pencipta, tapi dia yang mengontrol kita. Nah, banyak hal yang mengontrol kita. Misalnya yang mengontrol saya marah, syahwat, atau laziness, malas gitu, apalagi angriness apa dan semuanya itu kan kadang-kadang menjadi ilah bagi kita. Artinya dia yang mengontrol tindakan. Hanya diisbatkan illallah terakhirnya dia ma'rifah. Kenapa? Karena cukup satu saja, yaitulah Tuhan yang sesungguhnya yang boleh mengatur kita. Ya di sini nakiro, nggak boleh di sini beralif lam. Nah, itu pentingnya kita di dalam memahami ma'rifah dan nakiro. Kembali lagi kita mengingatkan tentang biasa kita. Jadi bedanya ma'rifah dan nakiro. Kitabun. Ini bedanya ya ada apa? Bukan cuma beralif lam ya. Ma'rifah kan bukan cuma alif lam. Ma'rifah bisa banyak hal, bisa domir. Apalagi bisa alif lam, isim mausul, isim isyarah, mudhof ilaih dan seterusnya. Nah, itu kenapa penting? Karena kalau kita harus benar-benar mampu membedakan ma'rifah dan nakiro. Nanti setelah itu yang banyak kita bahas pada teks ini itu pada sisi mana? Pada sisi ma'rifah. Bukan beralif lam saja ya ma'rifah itu, tapi segala sesuatu ma'rifah itu yang menunjukkan. Jadi ma'rifah itu yang menunjukkan kita kepada sesuatu yang pasti, sesuatu yang dimaksud. Makanya kalau kita lihat baca dalam surah Yasin, wa ahsainahu fi imamin mubin. Kalau punya ayatnya. Kami
menulis mencatatnya seluruhnya di imami mubin, dia tidak beralif lam. Seluruh itu semuanya itu memiliki makna-makna tertentu. Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki maksud tertentu. Seperti kalau misalnya ya, contoh ya, seorang yang biasa, maksudnya orang yang tidak memiliki kedetailan dalam memahami sesuatu, misalnya begini. Kalau dalam penutup dalam penutup kalimat kan Allahu a'lam bishawab, begini kan. Biasanya begini kan. Allahu a'lam. Alam kan artinya lebih mengetahui ya. Allahu a'lamu bishawab. Allah lebih mengetahui tentang kebenaran di sawabi. Di sini bagi orang tertentu yang memiliki pemahaman yang dalam, tidak boleh orang mengatakan seperti ini, Allahu a'lam bishawab. Karena kenapa? Ini ada yang namanya nisbah. Ada relasi, maksudnya a'lam, berarti ada alim, ada a'lam. Berarti kalau Allah subhanahu a'lam di sini artinya kita memiliki juga ilmu. Di depan Allah Subhanahu wa taala kita dibandingkan, cuma Allah Subhanahu wa taala lebih a'lam, lebih mengetahui. Bagi seorang alim ada sebagian tidak menggunakan kata ini, tapi menggunakan kata alim. Allahu alimun bisawab. Allah lah yang mengetahui kebenaran. Karena kalau menggunakan isim tabdil itu apa? Itu menunjukkan apa? Bahwa kita masih memiliki pengetahuan. Itu bagi seorang yang arif mengatakan bahwa itu agak sedikit sombong gitu, karena masih merasa bahwa memilih. Di situ perbedaan a'lam dan alim bagi orang yang memiliki basirah, memiliki yang namanya pemahaman dengan baik, dia akan melihat bahwa hal tersebut tidak baik untuk digunakan. Oke, kita kayaknya udah lama pengantarnya ya, setengah jam. Kita lanjut. An-nakiratu wal ma'rifah kemarin sudah dikerjakan sama Endang, Tarazika, kemudian Terhamza, kemudian si Arni, siapa lagi tuh yang lainnya belum ngumpul. Nakira wal ma'rifatu, ini yang mau kita bahas. Isim, kata benda, nah, yang mau kita paling bahas pertama adalah isim. Itu ada dua jenis. Nakiro, apa itu nakiro? Wahwa masya'a fi jinsin mawjudin. Rajulin au muqaddarin kasyamsin. Nah, di sini dikatakan bahwa nakiro itu apa yang sya'ah yasyi'u itu artinya tersebar. Makanya ada aliran namanya suyu'iyah. Suyu'iyah itu aliran aliran sosialis, artinya kekayaan itu harus disebar, dibagi rata maksudnya. Sya'ah yasyi'u. Bijinsin maujudin. Jadi begini, kalau saya mengatakan handphone, maka kata handphone itu bisa kita terapkan kepada semua. Nah, handphone, jadi ke satu orang. Ke semua yang bisa kita namakan handphone. Seperti laki-laki. Kata laki-laki bisa kita terapkan, bisa tersebar kepada dia, saya, atau Anwar, atau Warisin, dan seterusnya. Muqaddarin atau muqaddar diasumsikan. Syamsin maksudnya diasumsikan di sini yang mana Samsung itu ini pertanyaannya dulu ya. Matahari itu nakiro atau ma'rifah? Ayo coba dijawab. Matahari ini nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Iya kan? Ya. Tapi kan cuma satu yang di sono doang yang di atas kepala.
Kan tidak ada lagi yang selain itu. Berarti marifa Ya, dong. tapi sebenarnya dia bisa secara hukum akal dia tuh bisa 1, 2, 3 atau lebih. Tapi karena dia di alam cuma ada satu, makanya dia dinamain jins muqaddar. Ah ya, bagus. Siapa tadi yang ngomong? Siapa tadi? Oh, kenapa dikatakan dia muqaddar dia atau diasumsikan dia itu adalah sebuah jins atau diasumsikan bahwa dia itu tidak satu? Sebenarnya Syams, Syams itu atau matahari itu sebenarnya sebagaimana tadi Tara katakan ya seperti itu bahwa yang kita lihat cuma memang satu, tapi ternyata yang kita lihat tapi di galaksi lain itu ada. Jadi masih dimukodarkan, diasumsikan gitu, belum bisa juga dipastikan. Penelitian mengatakan kan bahwa eh, sebenarnya matahari itu adalah bintang yang terdekat di galaksi Bima Sakti ini, galaksi yang kita tempati ini. Bintang-bintang yang kita lihat yang lain itu, yang jumlahnya kalau dihitung pakai tangan nggak cukup, ya dihitung juga pakai pakai pasir nggak cukup gitu, bukan nggak cukup pasirnya, nggak cukup waktu untuk kita menghitung. Gitu. Artinya apa? Bahwa bintang-bintang itu menurut penelitian itu adalah matahari juga, cuma jauh banget gitu. Saking jauhnya kita cuma melihatnya kecil banget. Nah, mungkin kalau misalnya siapa Endang Keliwo misalnya ke galaksi lain melihat matahari kita, wah kecil banget mataharinya orang di bumi gitu. Misalnya begitu. Mataharinya orang Ambon. Atau mataharinya orang Ambon gitu. Beda dengan mataharinya orang Sunda gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan kondar, artinya kita mengasumsikan bahwa ada matahari yang lain. Makanya dia dikatakan sebagai nakiro, tetap nakiro walaupun cuma satu. Maksudnya kita cuma lihat cuma satu gitu loh, yang itu doang yang kita lihat, yang sering muncul di pagi sampai sore. Kita nggak lihat lagi yang lain gitu. Nggak ada yang dari barat ketemu gitu di tengah baru ngilang, atau yang dari utara ke selatan, dari selatan ke utara nggak ada kan, cuma satu doang yang dari barat ke timur, dari timur ke barat gitu. Cuman itu. Kiro kan, marifa kan itu artinya suatu kata, marifa ya, suatu kata yang menunjukkan satu hal. Jadi kalau kita mengatakan Ali, ya maksudnya Ali pasti sudah tergambar dalam pikiran kita Ali yang itu yang kita maksud. Atau misalnya si apa yang punya adik, misalnya Mutiara Hamzah kan punya adik si Zaki ya Zaki. Kalau si Mutiara Hamzah mengatakan begini, mana HP gitu. Nah, pasti kan Mutiara ini siapa sih Hamzah ya Mutiara ya. Nah, Mutiara Hamzah ini udah terpikir di pikirannya yang dimaksud HP di situ adalah HP-nya gitu. Jadi setiap kata yang kan, itu sudah ada maksudnya bagi kita. Jadi kita sudah paham, artinya sudah makrifah bagi kita. Walaupun orang lain nanti kurang paham, makanya nanti ada disebut dengan badal. Ya, ada nanti disebut badal penjelas misalnya begini. Kalau Tiara ya, misalnya Mutiara atau Setara atau siapapun itu nanya sama adiknya, di mana Muhammad? Adiknya mikir, wah Muhammad siapa ya? Nah, baru dibadal sama Mutiara, Muhammad Ahuna gitu, Muhammad saudara kita gitu. Muhammad itu tetap sudah ma'rifah, tapi di pikiran tadi di bagi yang berbicara yaitu adalah mutiara gitu. Makanya di sini muqaddar atau kita terjemahkan sebagai diasumsikan. Wa ma'rifatun, ma'rifah apa itu? Di sini dia ada 6. Domir. Di sini domir itu kenapa dikategorikan sebagai paling pertama dibahas karena domir itu tidak ada lagi yang bisa, tidak ada yang kalah, tidak ada yang mengalahkan makrifat dari domir. Misalnya kalau saya ngomong sama Endang gitu, anti.
Endang nggak boleh lagi ngomong anti siapa, karena anti itu bukan bahasa Indonesia ya, anti dalam bahasa Arab maksudnya kamu gitu, perempuan. Saya ngomong ke Anwar, anta. Anwar nggak bisa lagi mengelak gitu bahwa bukan saya yang dimaksud. Apalagi kalau saya mengatakan ana. Domir ana itu sudah tidak bisa lagi ditakwilkan bahwa bukan saya. Karena sudah jelas domir ana itu maksudnya saya. Itulah kenapa domir itu yang menduduki posisi paling tinggi di dalam ma'rifah. Jadi kan ma'rifah ada 6. Yang paling ma'rifah itu adalah domir. Kalau kita sudah mengatakan anta atau mengatakan ana, tidak ada lagi yang bisa mengelak bahwa bukan saya yang dimaksud. Kalau kita mengatakan Muhammad atau mengatakan Ali, yang mana dia salah satu daripada ma'rifah karena dia alam, maka orang masih bisa mengelak Muhammad man, Muhammad siapa gitu. Jadi dijawab bahwa dibadal gitu, Muhammad Abuna, Muhammad yang bapak kami gitu, atau Muhammad Abi, Muhammad yang mana bapak saya dia, Muhammad itu adalah bapak saya, itu dibadal. Di sini yang paling pertama kita bahas itu adalah ma'rifah yang domir. Apa itu? Wa huwa ma dalla 'alal mutakallimin. Mutakallim itu yang paling di antara domir-domir itu yang paling ma'rifah adalah mutakallim. Au mukhatabin atau mukhatab, yang kedua mukhatab. Wa ghaibin dan ghaib. Wa huwa imma mustatirun. Nah, ada lagi nih yang kedua ya. Jadi yang pertama imma mustatirun kal muqaddar wujuban. Seperti takumu ini domirnya tersembunyi. Yaitu akumu, takumu, ada 4 domir yang wajib tersembunyi. Akumu, takumu, nakumu, dengan kum. Jadi 4 domir anta pada fi'il amr, domir ana, domir nahnu, dan domir anta pada fi'il mudhari'. Jadi 4 domir ini di mana fi'il mudhari' itu domir itu wajib disembunyikan. Atau jawazan, ini boleh itu domir huwa atau domir hiya. Domir huwa dan domir hiya di situ boleh ditampakkan. Misalnya Zaidun yakumu atau Fatimatu takumu atau koma Zaidun. Bisa mengatakan koma doang, bisa kita mengatakan koma Zaidun. Au baris wa huwa muttasilun bitta kakuntu. Muttasilun yaitu domir baris ya domir yang nampak. Jadi harus diperhatikan kalau disorot, misalnya dorob asal fiil itu kan dorob kita ganti daros belajar. Jadi fiilnya darosa, darosin itu doang fiilnya. Adapun nanti tambahan-tambahan setelahnya maka itu disebut dengan domir. Kecuali di domir hiya, misalnya darosat. Di situ bukan tak domir tapi disebut dengan taknis yang menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah perempuan tapi domirnya adalah di situ domir mustatir. Nah, di sini bagaimana sih kalau saya yakin ya, kalau teman-teman bagaimana sih bisa cepat pintar? Ya diulang aja terus itu. Apalagi sekarang kan lagi libur. Kalau diulang-ulang terus pelajaran yang kita pernah lewati, apalagi kan sekarang kan pelajarannya daring. Dimanfaatkan untuk bagaimana mengembangkan pelajaran sendiri. Jadi selalu fokus dengan selalu fokus dengan belajar sendiri. Jangan apalagi kita kayak gini nggak bisa tatap muka. Jadi cuma bisa tatap layar gitu, saling menatap layar gitu, saling melihat foto orang atau melihat gambar orang lain gitu. Tapi nggak bisa saling tatap tidak bisa saling tatap muka. Jadi transformasi pengetahuan pun juga menjadi sangat sulit. Kalau ngaji-ngaji doang mah banyak orang yang di Facebook gitu misalnya atau di YouTube ngaji gitu, tapi apakah itu mendidik atau tidak? Bedanya pesantren, ya saya mengalami ya, maksudnya belajar di pondok kita itu benar-benar berat tantangannya karena
Apa sih bedanya kampus dengan pesantren gitu? Ada pathway ada sebuah jarak yang sangat jauh bedanya letaknya kepada bahwa pendidikan di pesantren itu adalah pendidikan yang mendidik orang, mendidik zohir dan batin. Jadi bukan hanya mendidik apa yang nampak, tetapi lebih kepada pendidikan yang batin. Yang batin itu seperti kebiasaan buruk kita, bagaimana dididik untuk jadi lebih baik. Itu sulit banget. Siapa sih yang misalnya begini? Ada nggak yang dari diantara kalian atau diantara adik-adik sekalian yang saya cintai ini, ada nggak yang diantara kita suka gitu kalau suka ditegur gitu? Dia kalau ditegur, wah alhamdulillah ditegur. Maksudnya, oh iya betul saya punya kejelekan gitu. Wah itu orang itu sulit banget. Nggak ada orang yang mau menerima ketika kejelekannya diungkap atau kejelekannya diganggu atau kenyamanannya digugat. Nah, itu nggak ada yang mau. Orang pendidikan di pesantren itu seperti itu yang paling utama, itu yang paling inti. Ketika pendidikan pesantren itu menggugah titik kenyamanan seseorang. Misalnya orang udah nyaman, misalnya main handphone, ini ditahan. Ya, tentu membuat respon dong. Responnya menolak atau enggak setuju atau ngomel-ngomel. Itu kan respon daripada ketidaksetujuan. Pendidikan di kampus tidak sampai ke arah situ. Kerananya tidak sampai ke ranah hal tersebut. Itu tidak sampai kepada menyentuh sisi-sisi negatif kita atau menyentuh sisi-sisi yang membuat kita udah nyaman gitu. Misalnya kita udah nyaman misalnya kalau makan itu nggak nyuci piring gitu. Udah nyaman di rumah. Tapi di pesantren orang itu nggak seperti itu. Ternyata habis dimakan langsung disuruh cuci piring sendiri, cuci gelas sendiri, cuci sendok sendiri gitu. Nah, ada sisi kenyamanan yang mana itu digugat. Makanya jiwa kita merespon menolak. Ya, saya amatin terus gitu pendidikan yang saya alami di pesantren gitu bahwa oh iya sisi ini yang sisi negatif saya pada diri saya itu diganggu gitu maka ada respon negatif yang saya keluarkan artinya itu nggak baik buat saya bahwa memang orang mau dididik itu sulit banget artinya menjadi pendidik itu juga sulit apalagi mau dididik wah itu sulit lagi karena kan yang mau direndah yang syarat utama orang mau dididik itu adalah dia mampu untuk menundukkan egonya atau mampu untuk mengatakan iya saya salah itu sulit banget orang di dunia ini seperti saya misalnya itu sulit banget mengatakan bahwa dirinya salah coba ada nggak yang dari antara kita gitu yang bisa gitu mengatakan iya saya yang salah gitu wah mungkin ada yang salah iya saya yang salah pokoknya saya salah jadi tiap dia mengaku salah tapi dengan mengomel-ngomel iya saya pokoknya dia nggak mau dengar lagi penjelasan saya yang salah cukup itu bukan mengaku salah itu tapi ada nggak itulah pendidikan bedanya pendidikan pesantren dengan pendidikan non pesantren maksudnya non yang mana berorientasi kepada pendidikan yang batini ya nggak bisa pendidikan batini ini itu hanya 4 tahun atau seperti saya 7 tahun nggak bisa. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama kita, ulama-ulama klasik, misalnya ulama-ulama Indonesia yang pergi berangkat belajar ke Mekah ya sekitar abad 15, abad 14 Masehi ya, abad 16, abad 17. Misalnya ada Abdul Rob Sikil, ada Syekh Muhyiddin Pamijahan, ada banyak ulama-ulama hebat lagi. Syekh Abdul Somad Palembangi. Nah, banyak ulama-ulama jadul itu
mereka berangkat, misalnya berangkat seperti umuran saya, umur 20, 25. Jadi mereka berangkat itu ke Mekah, jenggotnya masih hitam-hitam seperti ini, dan masih kumisan kayak gini. Setelah balik dari Mekah, itu udah ubanan, udah putih, rambut udah bersorban gitu, udah tua gitu. Jadi setelah mereka balik dari belajar, itu mereka sudah mencapai titik sempurna, matang secara kepribadian, juga matang secara keilmuan. Jadi beda sekarang, baru berangkat misalnya ke Timur Tengah, ke 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, udah balik, udah beda tampilannya. Tapi matang secara kepribadian itu sulit banget. Itu perlu gembelengan waktu yang panjang. Ya, 30 tahun, 40 tahun belajar itu ya, besar banget. Jadi orang bagaimana mendidik jiwanya, mendidik dirinya, itu tidak mudah. Makanya kalau saya secara pribadi, kalau melihat ada orang yang berbuat salah, saya katakan itu masih proses dia untuk belajar atau proses dia untuk memahami sesuatu. Oke, ini mukadimah kita lumayan panjang. Saya soalnya suka cerita. Nah, kita lanjutkan. Jadi tadi dibagi domir, ada yang mustatir dan ada baris. Nah, jadi domir ada yang mustatir, kan yang pembahasan pertama kita ada domir. Kemudian dibagi ada mustatir dan ada baris. Mustatir lagi dibagi, ada yang wujub dan ada yang jawaz, yang boleh. Baris, wahwa, apa itu domir baris? Adalah domir yang bersambung dengan kata kerja, seperti kuntu. Domirnya, fiilnya adalah koma. Wakaf dan seperti kaf, akromaka, ini juga waha, gulami. Ataupun munfasil seperti domir ana huwa humahum sampai ana nahnu, seperti itu. Atau domir munfasil tapi wajib nasab seperti ini. Yahu, yahuma, yahum, yaha, yahuma, yahuna, yaka, yakuma, dan yaya sampai seterusnya. Nah, koma, di sini titik selesai pembahasan. Wa yaya ini adalah domir munfasil wajib nasab. Kemudian di sini kaidah yang baru dikatakan wala fasla ma'al imkanil wasal. Kalau boleh diwasal, artinya domir itu bisa kita sambung dengan domir yang lain, tidak boleh disambung kalau bisa dimungkinkan diwasal. Jadi pemahaman tentang wasal dan fasal. Fasal itu dipisah, wasal itu disambung. Illa kecuali di mana? Binahwiha. Salnihi boleh dipisah ini. Salnihi, tanyalah aku tentang dia. Sal, tanyalah. Ni, aku. Hi, dia. Atau mintalah kepadaku dia. Salnihi. Jadi bisa diganti, bisa menjadi salni iyahu. Menjadi domir munfasil wajib nasab. Di marjuhiyati. Marjuhiyah itu artinya, adik-adik sekalian, artinya lebih diutamakan di pasal, dipisah. Jadi saya tulis dulu. Misalnya tadi salnihi. Jadi salnihi, tanyalah kamu, nih saya, tentang dia atau mintalah kepadaku dia. Nah, di sini dia musannif mengatakan alal marjuhiyah atau ya rojih. Rojih itu artinya lebih diutamakan untuk dipisah. Jadi menjadi apa? Jadi yang begini menjadi sal ni sal. Jadi iya yahu. Salni ya yahu. Jadi dipisah ini yang dimaksudnya alal marjuhiyah yang begini itu boleh dipisah menjadi salni
Yahoo. Tapi boleh juga begini, tapi diutamakan untuk dipisah. Nah, di sini nanti kita belajar pada kitab-kitab lainnya. Ada juga nanti kalian bisa lihat di Pondok Mahasantri, di situ kalian bisa lihat video-video pelajaran alfiah membahas tentang wasl dengan fasl. Tentang sama juga pembahasannya ini salmihi. Nah, kita lanjut. Zonantu kahu wa kuntahu birujhanin. Ya, zonantu kahu wa kuntahu. Nah, di sini apa? Ini zonantu kau, saya menyangka kamu adalah dia. Ini kan maf'ul bi pertamanya ka dengan hu maf'ul bi kedua. Kuntahu, kamu adalah dia atau kamu dulu adalah dia. Atau misalnya kunta toliban, jadi kuntahu. Birujhanin ya, artinya berujhan, artinya boleh dua-duanya, boleh dipisah, seimbang gitu. Seimbang antara kunta zonantuka yahu atau zonantukahu. Itu maksud daripada rujhan. Saya kasih gambarannya. Nah, jadi misalnya tadi zonantukahu. Zonantukahu. Nah, ini kan zonantu, saya menyangka, kamu, hu adalah dia. Nah, jadi di sini rujhan bisa seimbang, bisa dijadikan seperti ini, bisa juga dipisah. Jadi zonan tuka ya bisa seperti ini juga yahu menjadi zonan. Nah, jadi bisa seperti ini zonan tuka yahu dan juga zonan tukahu. Rujhan maksudnya boleh dua-duanya dalam kondisi seimbang. Ya, kira-kira sampai sini dipahami pembahasan kita? Yang sampai kita terlalu jauh? Gimana? Halo, cek. Oke, dipahami? Nah, nanti videonya bisa teman-teman lihat atau bisa diakses di Khotam Lugawi. Jadi nanti bisa di situ. Kemudian, nah ini baru syarahnya. Kita baca dikit ya biar kita ada sedikit pembahasan. Yang qasimul ismu bihasabit tankir wa ta'rifi qismaini nakiratan wa hiyal asl. Di sini kenapa disebut dengan bahwasanya dia itu asal, bahwasanya dia itu prinsip, nakiro itu menjadi prinsip atau menjadi dasar, karena kan jadi marifa itu ada karena dia diidopahkan, misalnya kitabun, ada aslinya kitabun itu nakiro, bukan alkitabu. Jadi nakiro itu menjadi dasar semua kata benda. Jadi sebelum segala sesuatu itu jadi asli dari sebuah kata itu adalah nakiro. Karena kenapa? Karena misalnya alkitabu, jadi alif lamnya itu tambahan, bukan asli katanya. Jadi asli katanya kitabun itu adalah alif ba, kitabun 4 huruf. Adapun tambahan alif lam itu bukan asli, cuman pertanda.
asli adalah nakiro. Dan di sini kita bisa baca ini yan qasimu bihasabit tankiri wa ta'rifi la nakiratin wa hiyal aslu. Kenapa li indiroji kulli ma'rifatin tahtaha min ghairi aksin. Artinya di sini bahwa indiroj masuk seluruh ma'rifah itu di bawahnya. Jadi ma'rifah itu bisa kalau nakiro bisa kita jadikan ma'rifah tinggal diberikan alif lam saja. Nah, di sini dikatakan lianna, kenapa? Liannal isma awwalu wujudihi, karena awal daripada keberadaan dari sebuah isim itu talsimuhu asyaul ammatum, itu melazimkan bahwasanya dia sesuatu yang umum. Summa ta'ridu lahu ba'da dzalika ta'arradu lahu ba'da dzalika al asmaul khosatum. Nah, kemudian setelah itu dia menjadi apa? Dia menjadi ta'ridu, berubah. Setelah itu adalah ada isim-isim khos yang merubahnya. Nah, seperti di sini keadami, seperti umat manusia. Nah, di sini dikatakan wa idza wulida yusamma dzakaron au unsa au insanan au mauludan wa radian. Jadi seseorang adami, jadi anak Adam, Bani Adam itu ketika dilahirkan ya kadang-kadang disebut laki-laki, dalam perempuan ataupun manusia, atau yang dilahirkan atau rodian atau yang disusui. Wa ba'da dzalika yuta'ul ismul wal kunyatu wal laqab. Kemudian baru setelah itu baru diberikan kunyah atau nama atau laqab agar kemudian dikenali, karena laki-laki perempuan kan sesuatu yang umum. Makanya di sini dikatakan bahwa prinsip utama di dalam kata itu adalah nakiro. Nah, ini karena tambahan aja. Ini kitab ini bagus untuk dibaca. Oleh karena itu saya mendahulukannya. Wa ma'rifatan wa khiyal far'u. Ma'rifah itulah yang menjadi far'u atau walihada akhirtuha. Saya mengakhirkannya, tapi dia pembahasannya paling panjang. Nah, ini baru siapa namanya yang saya berikan tugas kemarin. Ini saya serahkan ke akademik siapa yang sudah mengerjakan. Amman nakiratu wa hiya ibaratun amma sya'a min jinsin mawjudin au muqaddarin. Jadi ini bagaimana untuk memahami makna muqaddar ini, apa? Tersembunyi atau terasumsikan. Di sini loh, mawjudin. Ada. Berarti ini muqaddar, terasumsikan ada. Seperti matahari tadi yang dibahas oleh Tara. Jadi matahari itu terasumsikan ada. Walaupun kita cuma lihat satu. Nakiro itu harus banyak. Misalnya buku, ya banyak. Buku apa saja banyak kan. Atau rumah. Banyak rumah. Matahari. Padahal kan matahari cuma satu yang kita lihat. Nah, tapi muqaddar, terasumsikan banyak. Awal, maksudnya awal yaitu yang jinsin maujudin. Seperti karojul. Fa'innahu, sesungguhnya dia itu maudu'un 5. Dia itu diletakkan atau dibuat kata rojul itu untuk apa? 5. Untuk yang kana haiwanan natikon dakaron. Yang mana dia itu adalah hewan. Jadi hewan dulu, kemudian berpikir, kemudian laki-laki. Fakullama wujidah, setiap kita mendapati dari jenis ini, mana? Dari hal ini, wahidun fahadal ismu sadiqun alaih, maka nama ini atau kata benda ini yaitu rojul ini itu sadiqun alaih, artinya boleh diterapkan misdaknya. Nah, sadiqun alaih, misdak atas kata rojul. Jadi setiap kita mendapatkan satu daripada ini, satu daripada hewan, kemudian hewan itu natik, berpikir, kemudian laki-laki, maka boleh kata ini kita terapkan kepada. Itulah maksud dikatakan sadiqun alaih. Terakhir, kasyams. Wasani kasyamsin fa innaha mawdu'atul 5, terhadap apa? Yang kana kaukaban, yang mana dia adalah kaukaban, adalah planet. Naharian, yang siang hari munculnya. Jadi
bukan apa? Bukan komar, bukan apa sih rembulan gitu. Yansyahu zuhuruhu wujudal laili. Jadi yansyahu menghapus keberadaannya, nampaknya matahari itu menghapus keberadaan daripada malam hari. Fahakuha antas buku alam muta'addidin maka haknya atau boleh dikatakan ala muta'addidin banyak. Kama anna rojulan kadzalik. Nah, di situ haknya untuk karena kenapa definisinya yang ini? Inna matahallafa dzalika min jihatil adami. Cuman perbedaannya apa? Rojul dengan syams itu apa? Tahallafa perbedaannya dari sisi adanya aprodin lahu fil kharij, adanya aprodnya atau adanya akan manusia. Aprodnya saya, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, itu aprodnya. Masalahnya syams ini aprodnya apakah ada di luaran yang selain diri kita, misalnya di alam semesta ini ada atau tidak. Nah, makanya dikatakan lawu tidak kalau didapati seperti itu, lakana hadzal labsu solihan laha. Maka kata syams itu boleh untuk kita terapkan kepada apa? Kaukaban naharian, yaitu sebuah planet yang terbit di siang hari yang mana keberadaannya itu munculnya dia itu menghapus keberadaan malam. Fa innahu lam yudha ala ayyakuna khassani. Sesungguhnya siapa nakiro itu tidak diletakkan untuk khusus seperti Z dan Amrin. Inna mawudi'a wada al asmail ajnas. Nah, ini penting. Jadi nakiro itu apa? Adalah sebuah kata yang mana diletakkan untuk apa? Untuk isim-isim atau kata benda yang ajnas, yang mana dia itu mencakupi beberapa afrod atau mencakupi beberapa misdan. Misalnya kata manusia, Anwar bisa dikatakan manusia, Tara, Mutiara, Endang, dan lain-lainnya, itu bisa dikatakan sebagai afrodnya. Karena kenapa? Dikatakan dengan manusia karena dia memiliki beberapa afrod yang bisa diterapkan. Ini kembali lagi merujuk kepada pembelajaran kita di pembelajaran pembelajaran Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena udah mau selesai waktunya. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan. Ya, Gipari mau bertanya? Atau siapa? Oke, sudah tidak ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan baca suratul Fatihah.